Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12 teman-teman. Nah, kita dapat cuan di sama apanya nih, yaitu BIF ya. BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Perkiraan dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya, karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX misalnya. Ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja, itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kan bahas tentang pengalaman kita hari ini ya, trading hari ini teman-teman di STS rekomendasi tentunya. Di sini kita lihat untuk IHSG sempat turun ya ke support guys, ke 5960. Sebenarnya supportnya di 6000 teman-teman untuk si IHSG ya. Sekitaran 6.000 lah support IHSG itu. Dan di sini mantul 2 kali guys, lihat sini ya tuh. Ya kan di sekitaran 6.000 di sini teman-teman. Nah, di tanggal 18 ya, waktu itu trading halt ya, terus naik, dan ini sempat minus 4,5% teman-teman di hari ini, terus dia ketarik lagi. Jadi mungkin 6.000 itu adalah support kuat IHSG teman-teman. Karena kita terbukti juga 2 hari ini ya, 2 hari tanggal 18 dan tanggal 25 itu IHSG langsung mantul setelah nyentuh ke 6.000 kayak gitu guys. Nah, besok-besok kalau IHSG ke 6.000 lagi mungkin bisa serok guys. Oke guys ya, semoga aja 6.000 tuh jadi yang terbawah kayak gitu guys ya. Yang terus IHSG bisa naik lagi ke 66 lagi lah, semoga teman-teman ya untuk IHSG. Dan kita lihat untuk pengalaman kita hari ini teman-teman di STS Rekom. Jadi kita akan ngelihatin namanya itu pakai MM ya, by 2 ya. Kita kan kalau di STS rekomendasi itu kita pakainya itu MM guys. Jadi kita agak jarang CL, minimal tuh balik modal ya. Jadi kalau di STS rekomendasi itu bulan ini kita baru CL 4 kalau nggak salah, walaupun IHSG-nya jelek. Kenapa? Karena kita pakai MM teman-teman, kita pakai MM. Jadi kalau beli itu kita pakai MM. Misalnya teman-teman punya duit 1 juta mau trading di satu saham gitu ya, belinya dulu itu 300.000 dulu. Nanti 700.000-nya itu buat by 2 kalau misalnya dia turun. Jadi MM yang kita pakai di STS rekomendasi dari dulu sampai sekarang itu adalah 30-70. Jadi 30% beli dulu ya, terus 70%-nya itu buat jaga-jaga kalau dia misalnya turun. Nah, contohnya di hari ini di saham JAR teman-teman. JAR itu kita beli sore kemarin ya, di hari Jumat. Nah, di Jumat ini kan kita buy sore guys ya, beli sore gitu ya, BSJP kayak gitu. Hari Jumat tanggal 21. Kita lihat JAR guys. JAR ya. Nah, JAR itu kita beli sore teman-teman di sini ya, di tanggal 21 kita beli, berarti AVG kita di 368 ya. Ini di hari Jumat. Nah, terus di hari ini langsung dibanting, guys. Lihat aja di sini. Kan belum naik itu langsung dibanting. Nah, jadi kita pakai metode by 2, guys. Lihat ya. Jadi JAR B2 di 340. Jadi kita akan ngasih perintah di STS rekomendasi ya, seperti ini teman-teman. Kita ngasih perintah siapapun teman-teman yang ngambil JAR hari Jumat kemarin, itu by 2 70%-nya di sekitaran ini gitu. 340 di sini guys. Nah,
Bener ya. Nah, ini low-nya itu low-nya jar. Low-nya jar itu sampai ke 330. Seharusnya bagi teman-teman yang ngambil di 340 itu dapat barang kayak gitu guys ya maksudnya. Nah, terus akhir sesi guys. Nah, jar bisa cuan di ya 366. Nah, lihat ya di 366. Nah, 366. Nah, ini closingnya di 360 ya. 366 itu kita lihat per menit guys. Nah, per menit. Di sini teman-teman. Nah, nih ya. Nah, nih 366 itu di sini. Tuh. Di 366 itu di jam nih guys ya, kelihatin candle ini guys. 366 itu di jam 15 lebih 25. Lihat di sini, di pojok bawah guys tuh. Ini ya. Jam 15 lebih 25 ya, 5.25 atau 5.26 itu jar itu nyentuh ke 370. Lihat di sini teman-teman candlenya. Nah, berarti jar itu beneran profit ya, bisa keluar ya di 366 ya, di sekitaran jam ini di 15 lebih 25 atau 26. Lihat candle ini, jadi kita bisa profit di candle ini teman-teman. Ini benar real ya, walaupun closingnya di 360. Nah, kalau closingnya kan kalau closingnya kan di 360 toh, emang iya closing 360 karena waktu di jam 15 lebih 25 itu dia turun guys sampai closing seperti itu. Yang pasti kita ya pas kita ngasih ngerekom cuannya di jam 15.26. Di sini jarnya juga di 15.26. Clear ya, berarti di sini beneran ini terjadi gitu. Nah, kita lanjut saham yang kedua teman-teman. Nah, saham kedua kita juga ngelakuin hal yang sama di ITMA. Di IMAS, sorry di IMAS ya, di sini. IMAS nih. Nah, IMAS itu juga sama, itu adalah kita ambil di tanggal 21, teman-teman, 30%-nya di sini, teman-teman. Nah, terus di tanggal 24 hari ini, itu langsung drop juga si IMAS, guys. Lihat ya IMAS. Tuh, si IMAS ya. Drop. Kita beli kemarin di sini, teman-teman. Di AVG-nya 785, terus dia drop, guys. Nah, terus kita lihat IMAS di sini B2-nya di 725 ya. 725, 730 lah. Tadi dapatnya kita di 730 untuk si IMAS sebenarnya. Karena di 725 ngantri nggak dapat ya kita HK kayak gitu guys. Nah, terus kita bisa cuan juga di IMAS di sekitaran 775. Nah, 775 itu di hari di jam berapa gitu kita lihat di sini. Nah, 775 itu terjadi di IMAS ya di sini teman-teman. Nah, itu terjadi di sekitaran jam 14 lebih 33 di candle ini teman-teman. Nah, ini kayak gitu. Jadi istilahnya itu pentingnya ya untuk teman-teman itu pakai MM ya. Dan kalau misalnya di SS Rekom itu kenapa kok jarang CL gitu ya? Kita pakainya seperti ini guys. Tapi ini ada kelemahannya ya teman-teman pakai metode seperti ini. Kelemahannya apa yo? Kelemahannya metode seperti ini. Keunggulannya kita jadi jarang CL. Keunggulannya minimal balik modal lah kayak si IMAS kan cuan dikit gitu ya, 0,% gitu atau 1% doang cuannya. Nah, kalau jarnya agak gede gitu. Nah, minimal nggak CL lah, minimal balik modal gitu. Dan jarang CL. Nah, kelemahannya adalah, itu kelebihannya ya jarang CL ya. Kelemahannya adalah, kalau langsung naik, itu naiknya dikit. Nah, ini baby ini balik modal tuh ya guys, teman-teman. Kalau langsung naik, itu untungnya dikit, guys. Karena kenapa? Karena kita cuma beli 30% dari dana nih. Misal nih kita beli saham A gitu ya di hari Jumat kemarin. Terus langsung naik nih, nggak pakai turun. Kan otomatis 70%-nya kita nggak pakai. Nah, berarti kita cuan dari 30%. Jadi cuan, misalnya kita cuan 5% ya dari 300.000 kayak gitu maksudnya. Bukan 1 juta. Bisa dipahami ya di sini. Nah, itu kelemahannya teman-teman. Tetap sebuah metode itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, teman-teman gimana nih? Bisa terima nggak seperti itu? Kalau saya sih lebih seneng nggak CL daripada CL. Kalau teman-teman mainnya all in itu kan harus CL. Misalnya kalau teman-teman dengerin trader-trader yang lain itu harus disiplin CL, disiplin CL, disiplin CL. Yes. Kalau teman-teman masuknya semua dana itu harus disiplin CL. Kalau enggak ya habis duitnya. Misalnya punya duit 1 juta, pengen trading di satu saham terus masukin 1 juta. Nah, kalau turun ya harus CL. Wajib. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang metode kita itu 30% dulu, kalau turun 70% dihajar, kalau naik dia langsung
sesuai contoh yang saya kasih tahu tadi. Nah, kalau langsung naik, ya udah langsung taking profit. Jadi profitnya jadi kurang maksimal karena kita nggak pakai semua dana kalau kita cuma beli satu kali. Seperti itu guys ya. Itu kelebihan dan kekurangannya ya. Semoga aja teman-teman bisa berpikir nih ya, kelebihan dan kekurangannya itu cocok nggak buat kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen gabung ya langsung chat saya aja teman-teman ya untuk STS rekomendasi April. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.